Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa STAI Bina Madani. Pagi ini saya coba menjelaskan materi kuliah strategi kepuasan pelanggan. Baik, pentingnya pelanggan yaitu dasar-dasar dari orientasi pemasaran adalah hubungan pelanggan yang kuat, menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Pemasaran yang berhasil adalah pemasaran secara total, memuaskan pelanggan dengan cara menguntungkan. Suatu bisnis dianggap sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Perubahan orientasi perusahaan dari diagram organisasi tradisional di mana ada pelanggan, kemudian orang-orang garis depan, kemudian manajemen menengah, kemudian manajemen puncak. Kemudian kalau organisasi modern, pelanggan ada di atas dan di samping, di mana ada orang-orang garis depan, kemudian manajemen menengah, dan manajemen puncak. Jadi kalau modern itu pelanggan ada di sekitar manajemen ya, dan orang-orang garis depan. Nilai persepsi pelanggan. Nilai persepsi pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif antara semua manfaat dan biaya dari suatu pelanggan terhadap alternatifnya. Terdiri dari total manfaat pelanggan, total biaya pelanggan. Determinan nilai yang dipersepsikan pelanggan, yaitu nilai yang dipersepsikan pelanggan adalah total manfaat pelanggan, manfaat produk, manfaat jasa, manfaat personal, dan manfaat citra. Dan total biaya pelanggan, biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, dan biaya psikologis. Menghantarkan nilai pelanggan, yaitu loyalitas, di mana komitmen dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan, meski pengaruh situasinya usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Proposisi nilai, kelompok manfaat yang dijanjikan untuk dihantarkan. Sistem penghantaran nilai meliputi semua pengalaman yang akan dialami pelanggan dalam bentuk memperoleh dan menggunakan penawaran. Total kepuasan pelanggan. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang terhadap ekspektasi mereka. Dimana kalau kinerjanya kurang dari ekspektasi, mereka akan tidak puas. Kalau kinerjanya sama dengan ekspektasi, akan puas. Kemudian kinerjanya lebih dari ekspektasi, akan sangat puas. Ekspektasi terlalu tinggi, pelanggan akan kecewa. Ekspektasi terlalu rendah, perusahaan tidak menarik untuk membeli. Mengamati kepuasan. Salah satu kunci mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Teknik pengukuran kepuasan pelanggan adalah survei berkala, tingkat kehilangan pelanggan, dan penjelajahan misterius. Pengaruh kepuasan pelanggan dan keluhan pelanggan. Kualitas adalah totalitas fitur, karakteristik produk atau jasa yang tergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat, atau American Society for Quality Control, di mana kepuasan pelanggan menjadi naik ke kualitas produk jasa menghasilkan profitabilitas perusahaan. Dan Pareto pelanggan hukum 2080, di mana dua aturan Pareto yaitu 20% pelanggan menghasilkan, 28% menghasilkan laba perusahaan. Mengukur profitabilitas pelanggan, di mana di situ ada pelanggan dengan laba tinggi, pelanggan campuran, dan pelanggan yang merugikan. Di mana produk yang sangat tidak menguntungkan, ada produk yang tidak menguntungkan, dan produk yang menguntungkan, dan produk yang sangat menguntungkan. Di mana kalau produk sangat menguntungkan tentunya pelanggan dengan laba tinggi. Apalagi produk yang menguntungkan juga pelanggannya dengan laba tinggi. Kemudian kalau produk yang tidak menguntungkan, pelanggan campuran, maka akan berkurang. Kemudian produk yang sangat tidak menguntungkan, pelanggan yang merugikan. Nilai seumur hidup pelanggan, di mana menggambarkan nilai sekarang bersih atau net NPV dari aliran laba pada masa depan yang dihasilkan sepanjang kemudian seumur hidup pelanggan, di mana ada pelanggan potensial dan pelanggan lama. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Manajemen hubungan pelanggan, Customer Relationship Management, adalah proses pengelolaan informasi rinci tentang pelanggan keseluruhan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk maksimaliti loyalitas pelanggan. Titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek dan produk dari pengalaman aktual ke komunikasi pribadi atau massal hingga observasi yang biasa. Pemasaran satu-satu, yaitu mengidentifikasi prospek dan pelanggan Anda, mendiferensiasi pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka, nilai mereka untuk perusahaan Anda, dan berinteraksi dengan pelanggan berulang untuk meningkatkan pengetahuan dan membangun hubungan kuat, dan memodifikasi produk, layanan, dan pesan pada tiap pelanggan. Cara meningkatkan nilai basis pelanggan. Perusahaan besar meningkatkan nilai basis pelanggan dengan strategi sebagai berikut. 1. Mengurangi tingkat keberhasilan pelanggan. 2. Meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan. Meningkatkan potensi pertumbuhan hubungan melalui share of wallet, pangsa dompet, cross selling, penjualan silang atau upselling, dan membuat pelanggan berlaba rendah, menguntungkan atau menghilangkan
mereka, memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi. Proses perkembangan pelanggan, di mana ada potensi, prospek, pelanggan pertama kali, pelanggan berulang, klien, anggota, advokat, mitra, dan pelanggan yang tidak aktif atau mantan pelanggan, atau prospek yang didiskualifikasi. Bercara membangun loyalitas, yaitu berinteraksi dengan pelanggan, mengembangkan program loyalitas, mempersonalisasikan pemasaran, menciptakan ikatan institusional. Pembentukan ikatan pelanggan yang kuat, yaitu menciptakan produk dan jasa pengalaman untuk bagi pasar sasaran, mengikut sertakan partisipasi lintas departemen, mengintegrasikan suara pelanggan, mengorganisasi dan mengakses database informasi, mempermudah pelanggan menjangkau personel perusahaan, menilai potensi program frekuensi dan pemasaran klub, menjalankan program yang mengakui karyawan yang bagus. Contoh loyalty program yaitu adanya in today competitive environment little loyalty goes low. Itu semacam reward advantage, itu ada kartu yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan, misalnya ada gift, ada free food, ada aduk, special treatment, ekstra. Mungkin itu adalah salah satu untuk campaign untuk mendapatkan loyalty program. Pemasaran database. Isi di database konsumen adalah daftar alamat, surat, transaksi pelanggan, informasi registrasi, pertanyaan telepon, showcase, demografi, psikografis, mediografi. Isi ideal database bisnis adalah transaksi masa lalu, volume, nama tim pembelian, status kontrak saat ini, perkiraan bagian pemasok, pesaing, kekuatan dan kelemahan kompetitif, praktik, pola dan kebijakan pembelian. Penggalian data digunakan untuk menarik informasi yang berguna tentang individu, tren, segmen dari kumpulan data. Cara penggunaan database yaitu mengidentifikasi prospek, memutuskan pelanggan mana yang menerima penawaran tertentu, dalam loyalitas, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan, menghindari kesalahan pelanggan yang serius. Ketidaklayan pembangunan database yaitu produk yang dibeli satu kali seumur hidup, pelanggan memperlihatkan sedikit loyalitas terhadap merek, 3 penjualan unit sangat kecil, 4 biaya pengumpulan data sangat tinggi. Masalah pemasaran database dan CRM. Proses membangun dan mempertahankan database membuat investasi besar, sulit membuat orang dalam investasi pelanggan menggunakan informasi yang tersedia. Tidak semua pelanggan menginginkan hubungan dengan pelanggan. Asumsi di belakang CRM tidak terlalu benar. Bahaya utama CRM, implementasi CRM sebelum menciptakan strategi pelanggan, menjalankan CRM sebelum mengubah organisasi dan menyesuaikan diri. Asumsi bahwa semakin banyak CRM semakin baik, mengintai pelanggan. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.